Ade Mawar ini dengan Ade Melati, adiknya ya, saat ini tinggal sama kita dan mungkin akan tinggal sama kita insya Allah selamanya ya. Selama mereka juga mau sama kita sih. Soalnya aku nggak bisa maksa juga. Dia pun punya keluarga. Saya di sini hanya ingin membantu menyelesaikan kasus ini supaya pelaku ini, diduga pelaku, mendapatkan hukuman seadil-adilnya. Sebenarnya yang buat dia ragu untuk ngomong itu kayaknya beban-beban itu. Betul. Gitu. Kamu kenapa sempat ragu? Kamu takut ya? Iya. Takutnya kenapa? Udah gitu kalau ngomong sih takut salah, gugup juga. Enggak, yang kamu takutin apa? Kamu nggak ada siapa-siapa lagi gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita sekarang ada di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan bersama Adik Mawar, dan mohon maaf ini adalah nama samaran. Adik Mawar adalah korban yang atau tanda kutip oleh bapak kandungnya sendiri. Dari umur 8 tahun hingga 11 tahun. Bahkan sampai ibunya meninggal dunia kurang lebih sekitar 40 hari yang lalu. Jadi ibunya ini sempat meminta pisah karena waktu itu Ade Mawar ini menceritakan dengan ibunya ya. Iya. Terus akhirnya ibunya ngomong sama bapak. Betul ya? Iya betul. Akhirnya mereka musyawarah atau gimana? Musyawarah. Musyawarah untuk nggak pisah. Memaafkan? Iya, memaafkan. Kenapa dimaafin alasannya? Ya itu sih karena aku sama adek aku harus dipertahankan soalnya masih kecil-kecil juga. Jadi di situ dia nggak jadi pisah. Oke, aku penasaran sama kamu. Kamu pernah nggak sih marah dan nanya sama bapak kamu, kenapa? Kok aku nggak sekolah? Bapak nggak berjuang buat aku untuk sekolahin aku. Pernah nggak? Kenapa? Nggak pernah nanya begitu, nggak apa-apa. Tapi kamu ada keinginan sekolah kan? Iya. Kenapa kamu nggak berusaha nanya sama orang tua kamu? Kenapa nggak menyekolahkan kami? Soalnya sih sulit juga ya kalau ini nanti kan dia juga kalau ditanya begitu marah. Suka marah. Terus? Suka juga sih bicaranya. Jadi aku lebih baik diem aja daripada nanya begitu. Oh, kamu takut ya? Ibu kamu dulu sering dikatain nggak? Enggak. Oke, jadi Ade Mawar ini dengan Ade Melati, adiknya ya, saat ini tinggal sama kita dan mungkin akan tinggal sama kita insya Allah selamanya ya. Selama mereka juga mau sama kita sih. Soalnya aku nggak bisa maksa juga. Dia pun punya keluarga. Saya di sini hanya ingin membantu menyelesaikan kasus ini supaya pelaku ini, diduga pelaku, mendapatkan hukuman seadil-adilnya. Ade Mawar, gimana kamu di sini? Betah nggak? Lumayan betah. Lumayan betah. Ade gimana, betah nggak Ade? Iya betah. Betah. Dia waktu pertama kali di sini kan ngadu sama kakaknya, pengen dijemput lagi katanya, kata kakaknya, udah nggak apa-apa di sini aja, baik-baik, pada baik-baik gitu. Terus ya udah deh nggak jadi, akhirnya nggak jadi juga dijemput. waktu hari pertama. Iya. Nah sekarang kesini-sininya betah nggak? Betah. Betah. Pada baik nggak di sini? Baik. Pada baik. Mbak-mbaknya di sini nggak ada laki-laki kan? Iya. Iya, di sini perempuan semua ya, termasuk di rumah depan. Nah, sekarang ini kan sudah melakukan proses laporan polisi, ya Mbak. Bahkan kemarin kamu sudah ke Komnas Perlindungan Anak ya? Iya. Udah ke Komnas Perlindungan Anak. Alhamdulillah juga kita sudah ketemu sama Bapak Agustinus selaku dari ketua ya Mbak. Selaku dari ketua Komnas Perlindungan Anak yang sekarang alhamdulillah baik banget dan direspon positif ya Mbak. Membantu kita dan insya Allah kita bersinergi bekerja sama untuk menyelesaikan kasus ini
agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, kemarin dicek juga ya Mbak tentang kondisi psikolognya dia, dan itu oleh Komnas, dan hari ini dicek oleh kepolisian ya. Tadi tanya apa aja sama psikolognya? Tanya-tanya cerita awal kejadian sama privasi diri juga. Terus kamu nangis nggak? Enggak. Sedih, lumayan sedih sih. Lumayan sedih. Kamu tuh termasuk orang yang kuat loh. Tapi Masya Allah aku baru lihat senyumnya nih. Dari hari pertama aku udah lihat senyumnya. Sebenarnya apa ya, dia anaknya ceria ya Mbak, aku melihatnya. Tapi karena keadaan yang kemarin ngebuat dia ngerasa terpuruk, aku melihatnya kayak ada beban. Nah, dia berjalannya waktu, dia sudah nyaman dengan di sini. Jadi sudah auranya sudah beda. Iya. Kemarin juga pas kita kan indep ya. Memang sebenarnya harus ada lanjutannya ya, pemeriksaan lanjutan. Itu tuh ada dari dirinya dia tuh ada yang tertahan gitu, dibilangnya ada yang tertahan dan membuat dia menjadi ragu gitu. Ya mungkin bisa jadi itu ya beban itu tadi mungkin ya, karena kan sudah dia tanggung sendiri kayak gitu, terus tanpa ada diketahui oleh orang lain gitu. Jadi sebenarnya yang buat dia ragu untuk ngomong itu ya kayaknya beban-beban itu. Betul. Gitu. Kamu kenapa sempat ragu? Kamu takut ya? Iya, Takutnya kenapa? udah gitu kalau ngomong sih takut salah, gugup juga. Enggak, yang kamu takutin apa? Kamu nggak ada siapa-siapa lagi gitu ya? Iya. Karena keluarga kamu, maksudnya ketika ya bapak kamu nanti, kamu nggak ada siapa-siapa lagi. Yang kamu pikirin itu pasti kan? Aku udah tahu, karena dari kemarin kan adiknya Melati ini ikut sama aku. Aku sengaja aku ajak supaya dia juga nggak bosan gitu ya Mbak. Supaya refreshing lah, ikut ini loh kerjaan Kanovi nih kayak gini. Nah, adiknya juga sudah terlihat Mbak, senyum, ketawa, bercanda sama kita. Dan pada saat kita nanya tentang terkait bapaknya, dia mungkin kayak ada dep gitu loh, langsung ini lagi. Terus sampai aku mikir kayaknya mereka ini takut karena mereka merasa Tumpuannya cuma di bapaknya. Bapaknya, betul. Jadi apa dia mikir maju mundur ini ya takutnya bapaknya, mungkin ya bapaknya punya sama siapa gitu ya? Iya. Betul nggak? Ada kepikiran gitu ya. Tinggal sama siapa gitu nanti ya. Gimana nanti ke depannya gitu. Sekarang udah tenang belum ada Kanovi di sini? Iya, Udah tenang. Merasa takut lagi nggak? enggak. Bahkan udah nyaman. Udah nyaman, alhamdulillah. Kan Kanovi udah bilang kan, apapun kebutuhan kamu, apapun yang kamu butuhin selama di sini, kamu ngomong sama Kanovi ya. Kalau misalnya Kanovi lagi nggak ada, nomor WA Kanovi kan, tinggal ngechat aja kayak kemarin contoh. Anak ini sih pada nggak minta aneh-aneh ya Mbak, cuman minta casan karena mereka casannya ketinggalan di rumah ya. Terus apa segala hal yang menyangkut tentang dirinya. Dan aku juga ngerasa gimana pun kita tetap harus bertanggung jawab sama dia. Tapi kan ini by proses ya, sayang ya. Jadi nanti kamu sabar dulu aja sampai proses ini jalan sambil kita nyari guru buat kamu. Kemarin Pak Agustinus kan ngomong ya, kamu harus punya paket A, paket B, paket C. Ya, buat sekolah. Tapi aku mikirnya gini, adiknya masih bisa terselamatkan nih Mbak untuk ikut SMP. Aku mikirnya seperti itu. Tinggal dikejar dulu SD-nya, paketnya, dia bisa lanjutin SMP reguler nanti. Nah, tapi kalau dia, mungkin kita lebih butuhkan guru yang benar-benar ngajarin dia dulu, sampai nanti mungkin SMA baru dia masuk. Tapi harus 1 tahun, karena dia harus ngelotok dulu. Kan ini 0 Mbak. Iya. Gitu. Hitung-hitungan bisa nggak? Aku lumayan, tapi kalau pada aku Nggak bisa ya? Harus belajar dulu, makanya aku bilang. Jelasin dulu ya. Harus ada guru yang datang, nanti ngajarin mereka berdua semua pelajaran Mbak. Jadi matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, semuanya, semua pelajaran. Nanti kita tinggal beli bukunya, terus nanti kalau udah ngelotok nih, ya kan, baru kita ikutin sekolah biar dia berbaur gitu. Ya, jadi kalau kamu ini masih di bawah umur, jadi jangan mikirin kerja dulu. Ya, kemarin kenapa pikirin kerja?
Dia pengen kerja aja sih, soalnya di rumah nggak ada kegiatan. Gak ada kegiatan, tapi mau sekolah kan, mau pinter kan? Iya. Karena zaman sekarang kalau kamu mau kerja yang bagus, kamu harus punya ijazah. Ijazah itu penting. Ya, walaupun jujur li ya guys, yang kerja sama saya nggak pernah saya tanyain kamu lulusan apa, kamu lulusan S1 mana, enggak. Ada yang lulusan SMP, ada yang lulusan SD, itu nggak ada masalah. Tapi nggak semua orang melakukan hal yang sama ya Mbak. Ada beberapa orang yang kerja di entertainment atau entertain atau content creator itu menanyakan minimal ijazah S1 gitu, harus bisa pegang kamera dan lain-lain. Kalau saya enggak, saya hanya pengen yang penting ada kemauan kerja, bisa mengikuti alur dari yang kita lakukan gitu. Entah mungkin nanti pengurusan yayasan ya Mbak, atau mungkin pengurusan PT Yushine dan lain-lain sih gitu. Nah terus kemarin hasilnya seperti apa Mbak? Untuk psikologis atau untuk apa namanya, awalnya kan LP dulu kita kan, sebelum LP kan kita ke Komnas dulu. Ya. Apa namanya, untuk sementara sebenarnya belum keluar hasilnya. Kalau kita lihat kemarin itu dari formnya mereka dari Komnas Anak itu back depressionnya dia itu di tingkat 33. Oke. Itu di kategori di atas sedang lah. Jadi memang ada depresi yang dipendam ya? Apa namanya, disimpan mungkin, jadi sehingga dia jadinya depresi. Itu emang kalau dikategorikan ya lumayan ya Teh. Jadi memang itu tahap awal gitu, dia ada depresi. Terus kita langsung menuju ke Polda, kita melakukan LP dan segala macam, dan alhamdulillah langsung divisum. Oke. Gitu. Nah, tapi ini juga kita harus jelaskan ya guys. Itu ada dua. Yang pertama adalah bapak kandungnya sendiri, yang kedua adalah bapak yang memiliki kontrakan yang dia sewa ya Mbak, yang keluarganya tinggalkan. Jadi ada dua pelaku, tetapi katanya pihak dari kepolisian meminta agar satu dulu. Yang disebut terus adalah bapak kandungnya. Nanti pengembangan kasus baru bapak kontrakannya. Nah, menurutku ini harus dipisahkan. Kenapa? Nanti coba kita konsultasi sama pengacara ya setelah ini ya Mbak. Kenapa? Karena ini situasi yang berbeda. Ya, bapak kandungnya berbeda, terus yang punya kontrakan juga jangka waktunya dan lokasinya berbeda. Ya. Jadi harusnya dua laporan polisi menurutku. Tapi nanti abis ini kita konsultasikan sama pengacara. Itu pertama. Yang kedua, kita juga hubungin ya Mbak PPA dan Dinas Sosial. Kita kolaborasi di sini sama-sama untuk menyelesaikan kasus Ade Mawar dan Melati. Karena lokasinya di Jakarta Barat dan alhamdulillah kita biasa bekerja sama dengan Dinas Sosial Jakarta Barat, itu luar biasa bagus banget, responnya juga cepat. Jadi semoga menemukan titik terang dan cepat ya Mbak. Nanti rencananya kita akan panggil bapaknya. Jadi seolah-olah rencana kita nih ya kan. Pokoknya kalau video ini tayang, kasusnya ini udah selesai ya guys. Udah ada penanganan dan lain-lain. Kalau belum kita tidak akan tayangkan. Jadi saya maunya ini selesai dulu, baru videonya akan kita naikkan dan kita tayangkan. Nah, jadi bapaknya akan kita panggil, seolah-olah kita nanti mau ngasih bantuan ya Mbak. Terus setelah itu kita minta pendampingan oleh Pak RT dan juga Babinsa. Nah, setelah itu kita akan tanyakan untuk menjadi bukti bahwa benar nggak bapaknya melakukan hal tersebut, ya. Setelah itu kita baru minta pendampingan langsung ke Polda Metro Jaya, gitu, ya guys. Dan nanti yang kedua kita baru ke pelaku yang kedua ya Mbak untuk kita tanyakan. Tapi mungkin kalau di rumah sana kita minta pendampingan Dinsos, Babinsa, Pak RT, Pak RW, semuanya harus kumpul ya, biar enak juga. Tapi nanti LP-nya dibuatkan dulu untuk yang kedua, gitu ya. Nah, PR-nya lagi adalah ternyata Ade Melati ini tidak memiliki identitas diri. Ini kita lagi di tahap saya ya guys biasa bantu orang nih ya kan.
ini benar-benar membutuhkan loh dan tidak pernah mendapatkan bantuan ya Mbak. Dalam arti gini, tidak pernah dapat bantuan di itu loh Mbak, apa namanya, di filter terkait warga-warganya gitu. Tapi karena mungkin ini adalah pendatang ya, dia kan pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Jadi mungkin tidak update atau seperti apa gitu. Tapi yang jelas harus mungkin nanti kita cross check ya. Tapi mungkin menjadi pelajaran juga ya Mbak untuk kita, bahwa identitas diri anak itu sangat penting banget, beneran penting. Karena kalau butuh sesuatu urgent itu nggak bisa jalan kalau kalian tidak punya identitas diri anak. Jadi untuk para ibu-ibu ya yang punya anak, tolonglah diurus ya. Jangan bilang diurus ribet, diurus mahal, diurus ini, janganlah ya. Itu adalah kewajiban kalian sebagai orang tua, merawat dan mengurus ya. Mengurus data-data pemberkasan itu wajib banget. Kasihanlah nanti anak-anak kalian. Apalagi ini tidak disekolahkan ya Mbak, udah tidak disekolahkan, tidak ada identitas, kayak mana gitu, kasihan anaknya. Anak-anak adalah sekolah, belajar ya, makanya nanti ini kan rencananya juga kita ada mau pindah ya di daerah Depok ya, untuk YouShine dan juga kantor kita. Jadi untuk warga Depok boleh banget info-info kalau ada orang yang membutuhkan. Kita cantumin nomor admin 24 jam hotline, itu boleh kalian WA, chat, tapi tidak untuk ditelepon. Ya, ini aku cantumkan di sini. Nah, nantinya kita akan dari ulang lagi untuk pengurusan sekolahnya, untuk pengurusan dan lain-lain. Jadi mungkin nanti akan kita cari juga guru yang bisa mengajarkan anak-anak ini, gitu ya. Ada lagi nggak Mbak? Itu aja sih Teh, palingan kan tadi juga, oh ya sama hasil visum. Boleh kalau hasil visum ternyata itu, terus untuk benjolan yang disebabkan kemarin itu ternyata tidak ada, mungkin sudah membaik ya, sudah sembuh ya. Yang diinfokan ke adiknya itu kemarin udah nggak ada. Jadi terakhir ya itu untuk lengkapnya seperti apakah sudah robek apa dan lain itu belum diberitahu. Langsung kantor polisi ya? Iya, langsung ke kantor polisi. Tapi Mbak lihat ada, kita nggak boleh masuk Teh. oh nggak boleh masuk? Nggak boleh masuk. Dia sendiri? Jadi sendiri sama dokter ya? Iya. Dokter bilangnya apa pas kemarin? Nggak bilang apa-apa, langsung periksa. Periksa terus ngomong apa? Udah ngecek gitu aja. Oh kamu nggak diajak ngomong? Sama diajak ngomong yang kata awal kejadian aku. Terus? Langsung dicek setelah itu. Kamu bilangnya gimana? Aku tuh ceritain awal kejadiannya sampai akhir. Terus udah gitu kan disuruh foto bagian. Nah udah gitu langsung dicek. Dicek apa? Oh. Terus? Udah. Kamu ceritanya gimana sama dokter? Ceritanya apa ya? Bingung sih, udah lupa. Oh, intinya Bapak Iya. dari umur 8 tahun sampai 11 tahun. 11 tahun. Tapi kamu mantep tuh ya jawabnya ya. Jangan kira-kira, jangan gitu lagi ya. Jadi kemarin tuh dia agak mungkin nervous ya Mbak, Iya, gugup, terus juga mungkin tadi kan banyak pikiran. ragu. Jadi sehingga kalau ceritanya, iya kayaknya, iya gitu, iya lupa gitu. Tapi ternyata pas kesini-sini kan pas udah terbuka ya? Iya, udah dikasih tahu pas segala macem ya. Ingat-ingat lagi, oh iya segini gitu. Jadi udah lumayan terbuka. Pokoknya kamu nggak usah takut ya, kamu nggak usah takut tinggal sama Kanovi selamanya sampai nanti kamu nemuin jodoh kamu nanti nikah, kamu nanti jadi orang sukses gitu. Doain kan Novi, kalau sholat doain rezekinya, badannya sehat gitu. Ya jangan nganggep Kanovi siapa-siapa, udah ini kita keluarga, kita saudara, ini keluarga kamu yang baru. Jadi jangan mikir, aduh aku numpang, aduh aku ini, nggak ada, kita keluarga ya. Kita keluarga, jangan ada pikiran gak enak. Ada lagi nggak yang mau disampaikan apa? Kayaknya keluh kesah kamu. Cukup. Ya, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, jangan takut sama Kanovi. Ya, Kanovi emang kerjanya bantu orang. Setiap hari Kanovi jalan bantu orang. Jadi kalau misalnya sekiranya Kanovi nggak ada,
boleh ngomong sama mbak-mbak di sini, kamu tuh kenapa, atau kamu mungkin tidurnya nggak nyenyak, masih ada mimpi-mimpi buruk gitu, kamu harus cerita, kamu harus ngomong ya. Oke, ya udah itu aja. Jadi nanti kita lihat ya seperti apa. Kita harus koordinasi dulu. Abis ini aku mau telepon Pak RT. Abis itu kita koordinasi sama Dinsos. Tapi yang jelas bapaknya harus ditemuin dulu. Gitu. Kita atur lagi nanti ya abis ini. Jadi terima kasih, mohon doanya semoga kasus ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Dikasih kelancaran, terus terselesaikan semuanya dengan rapi, dan adiknya ini bisa menjadi orang sukses, harapan saya. Jadi orang sukses bukan segi pendidikan aja, sukses segalanya. Mungkin suatu saat nanti nggak ada yang nggak mungkin ya, dia bisa nikah sama orang hebat ya Mbak, atau mungkin nanti dia bisa jadi pembisnis, bisa buka usaha yang nggak perlu pakai ijazah. Kalau Allah berkehendak itu nggak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semua pasti bisa. Asalnya kita ada kemauan, kita terus berikhtiar, semangat menjalani hidup, insya Allah Allah ngasih jalan. Ya, oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.